Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sucikan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kita. Di dalam sukacita hari ini, kita dapat beribadah pada ibadah Minggu Keluarga HKBP Bandung. Karena itu, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, kasih setia Tuhan kiranya selalu menyertai kita. Topik minggu kita hari ini berpegang pada perintah Tuhan. Firman ini mengingatkan supaya kita hidup taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Inilah kami Tuhan, keluarga yang rindu beribadah kepadamu. Terimalah doa, pujian serta persembahan kami. Biarlah pujian kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakanlah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Hukum Taurat dalam ibadah Minggu Keluarga hari ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus, nama
Renungan situasional. P itu pemimpin, K itu keluarga, B dan I itu bapak dan ibu, anak itu seluruh naposo, remaja, dan anak sekolah minggu. Mari kita baca secara responsoria. Kita bersukacita karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah. Kiranya ibadah minggu keluarga ini semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ingatkan kami supaya kami selalu menyaksikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya di dalam hidup kita, secara pribadi maupun di dalam hidup keluarga kita. Di tengah banyaknya tantangan dan godaan, kita diingatkan supaya kita tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan, taat melakukan yang Tuhan firmankan, dan kami akan memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak cucu kami. Lakukanlah perintah Tuhan dengan taat dan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar dan bimbing kami selalu supaya tetap taat dan setia melakukan yang Tuhan firmankan. Semoga iman keluarga kita selalu teguh di dalam firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan apapun harapan-harapan keluarga kita, kita tetap dimampukan. Tuhan Allah kiranya memberkati dan Menuntun perjalanan hidup keluarga kita. Hendaklah seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya engkau bahagia dan lanjut umurmu. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
Marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca epistel yang ditetapkan untuk minggu ini yang diambil dari kitab Matius 15 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca secara responsoria. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Sama-sama kita membacanya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bawa nama Tuhan Yesus
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Moskohulo kita ngati matangi yang dijolon Yesus di bagas tangi aki mangiloa tutuhani hadira motiau di ngoluki di bagas tangi aki mangiloa tutuhani Dira motiau di ngoluki surgoi di surgoi Yesus di sino mati surgoi di surgoi Yesus maholo mati di Yesusi ditangi on sude pangidoaki wari sokot pe adang madi aradisi ujalo do basa nai wari sokot pe adang madi aradisi
jalo do basa nai surgoi di surgoi Yesus di sidong hati surgoi di surgoi Yesus haholong hati Dalaku pasahat masude di tangan tuntun gina mamataki sungguh liyo haki saya ujau ongo arni saya togu tangaki tu dalani sungguh liyo haki saya ujau ongo arni saya togu tangaki tu dalani surgoi di surgoi Yesus di sidong hati surgoi di surgoi Yesus aholong hati surgoi
Kita dengarkan warta Jemaat kita untuk minggu ini. Shalom. Tatangihon ma tikting di minggu pasapuluh paton dung Trinitatis minggu ekologi tanggal 1 September 2024 pukul 10 WIB. Sada Partangyangan daerah hari Rabu tanggal 4 September 2024 pukul 10 WIB. Di daerah Sada, daerah Riau Patra Komala, di Bagasni, daerah Riau Patra Komala, maringanan di ruang konsistori lantai Sada. 2. Daerah Tolu Dago, di Bagasni Amang, Tahan Siahaan, Inang Rosita Boru Huta Barat, alamat Jalan Terusan Cikutra Baru nomor 10 Tolu. Tolu, daerah Opat Sarbumcip. Di Bagasni Amang, Halasan Simangunsong, Inang Susilawati Boru Silalahi. Alamat Sari Jadi Blok 10 nomor 107. Opat, daerah Walu Bypass Timur. Di Bagasni Amang, Tambos Siahaan, Inang Teti Boru Sibarani, Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. Hari Kamis tanggal 5 September 2024 pukul 10 WIB. Sada daerah 2 Antapani Arcamanik. Di Bagasni Amang Tedi Sihite, Inang Elen Boru Manalu. Alamat Perumahan Taman Sari Bukit Bandung, Blok Onom nomor 14. 2. Daerah Onom Bandung Selatan. Di Bagasni Amang Emna Pitupulu, Jalalaos di Patupado Pangapulion. Alamat Jalan Nyengseret nomor 200/100/100 B. 2. Dakdanak Nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 nunga di basa-basa hotu hata sada danak bawa tu keluarga Bendawer Pasaribu Inang Dina Boru Silaban ruas daerah Tolu Dago hipasdo dak danaki suaksongoni nang natorasna. Tolu, naeng majalo pamasu-masuon perbagason, tikting paduahon. Prana Hakim Putra Batubara, anak ni Amata, Situa Burhanuddin Batubara, tubuh ni Inata, Henrika Boru Sinaga, ruas ni HKBP Tambun Sari, Resort Bongbongan. Dohot Oroana, Ruth Amelia Boru Gultom, Boru ni Amata, Situa Ronald Gultom, tubuh ni Inata, Pos Maria Boru Sianturi, ruas ni HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, daerah 2 Antapani Arcamanik. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 10 WIB di gereja HKBP Pematang Siantar, Resort Pematang Siantar. 4. Parmingguon keluarga sada. Parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB sadarion di Patupado Parmingguon keluarga. 2. Di Sude Parmingguon Papungodo amplop pelayan bulanan keluarga. Tolu Parmingguon sekolah minggu nang remaja di Padomudo tu Parmingguon nama Godang. 5. Pandidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 8 September 2024 di pukul 10 WIB di Patupado Pandidion Nabadia
tu ruas nanaing Persidohot asa manjalo formulir pendaftaran di ruang konsistori lantai sada, Manang kantor Huria. Jala ditandatangani Sintua Wik, laho di Pasahat Mulak, paling lambat hari Kamis tanggal 5 September 2024. Bimbingan tunatorasna di Patupado di hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 10 WIB di gereja. Onom, lomba vokal grup lansia HKBP Distrik Sapulualu Jabar Tengdie. Nah di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 di HKBP Karawang, Nunga Merdalan Dohok Denggan, lomba vokal grup lansia HKBP Distrik Sapulualu. Vokal grup lansia ni Huriata, dapotan juara tolu, tuhatta mana masuk. Pitu, Pangebation Huria. Hari Minggu tanggal 8 September 2024 nanaing ro, di pukul 10 WIB, rodo mangebati Huriata, ima remaja dohok na Posobulung HKBP Cibinong. Walu partangyangan parhalado dohot keluarga. Di hari Senin tanggal 2 September 2024 pukul 10 WIB, maringanan di gereja di Patupado partangyangan parhalado dohot keluarga. Jala tiktingon ma gabe gokko dohok jauh-jauh tusude parhalado aktif nang naung pensiun. Sia seminar seksi parupuan Huria. Di hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 10.04 sahat tu pukul 10 pitu WIB, maringanan di gereja SPH HKBP Bandung Patupahon partangyangan dohot seminar pemberdayaan perempuan marhite tema melayani dengan rendah hati. Nani dohotan nisude anggota SPH HKBP Bandung dohot pengurus SPH Huria Pagaratta. Tatangnya koma anggiat merdalan dohot dengan ulauni. 10. Bakti sosial donor darah. Sosial Gracia Community Patupahon bakti sosial dohot donor darah di hari Rabu tanggal 10 September 2024 pukul 10.30 WIB, maringanan di Aula Manunggal dan Madam Siliwangi, Jalan Kalimantan nomor 14. Naboi ni dohotan ni sudi ruas ni Huriata HKBP Bandung. Kota peserta Holan 100 halak. Jaladuk sidung kegiatan donor darai di Patupado pembagian bingkisan. Songoni matik ting di bagasan mingguon. Tuhatta mama nama masuk-masuk. Oleh teh.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Dameni di matana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aga ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatan itu hata negabe jamita di minggu tasadarion, imana tersurat di buku 5 Musa bidu 4, mamukasian ayat sada sahak tu ayat 2, dudutima ayat onom sahak tu ayat sia, songonon ma parsurat disi. Nuaing pe ale Israel, saya tangihon ma aturan dohot uhum, akana hupodahon tuhamu si bahenon muna, asa mangulu hamu, jala masuk hamu, tutano sitianon munai, nanilehon ni Jahoba debatani opu munai tuhamu. Dan jadi abaammu tuhata na kutonahon itu hamu, jaladang jangan di oruan musiani, ikon radotanmu do akatona ni Jahoba debatamu nai, naung hutonahoni tuhamu. Atong radoti jala ulahon hamu maakai, ai ido gabe habis taram muna, dohot hapat tasom muna, dia dopan ya kabangso, ia dung di begena sida saluhut akka aturanon, gabe dohonon na sida ma, bangso na pistar sahali, jalan na patas maroha do bangso na bolonon. Ai tung tu bangso na bolon dia masongon ni jonok akka debata, songon Jahoba debata tai, manang 3 hali pehita pajojo ibana. Ai tung di bangso na bolon dia maadong aturan dohot uhum natigor, songon sadok patikon, na hulehon dia dopan muna sadarion. Atong ramoti madirim, jala parhamaol situ tutodim. Asa unang lupa roham di jamita, akanaung ni ida ni matam. Asa unang talus yanak karoham, salile komangulu. Jala ikon pabotohononmu duakai, tuaka anakmu doho tuaka pahopum. Ido sahatna. Saya baca sekarang dalam bahasa Indonesia, ulangan 4 ayat 1-2, ditambah ayat 6 sampai ayat 9. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya. Semuanya itu, demikian firman Tuhan. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kitab Ulangan atau 5 Musa, ini adalah membuat kata-kata terakhir Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dan dalam khotbah terakhir Musa kepada Israel, dia mengemukakan banyak kisah dari pengembaraan di padang gurun untuk mengajar generasi baru orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Artinya apa yang mereka dapatkan dalam perjalanan itu menjadi pengajaran dan pelajaran bagi mereka sebelum sampai ke tanah Kanaan. Dan generasi orang Israel sebelumnya gagal, ya. Mereka gagal menaruh iman mereka kepada Tuhan.
adalah membuat mereka belajar dari kesalahan orang tua mereka sehingga mereka akan berhasil di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Belajar dari kesalahan orang tua mereka, ayah dan ibu mereka, ya. Ini yang mau dikatakan. Dan ketetapan dan peraturan Tuhan yang disampaikan oleh Musa yaitu supaya mereka berpegang pada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Jangan berpaling dari Tuhan, jangan menyembah Allah lain. Itulah ketetapan, itulah peraturan yang utama. Mereka harus tetap setia kepada Tuhan, ya. Mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Kalau mereka tidak setia, kalau mereka tidak taat pada peraturan, ketetapan yang Tuhan berikan dan tidak setia kepada Tuhan, apakah yang akan mereka alami? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di sini Musa lebih jauh menekankan melalui contoh, sebenarnya itu tidak ikut dalam firman Tuhan saya bacakan tadi. Tapi kalau ada Alkitab kita bisa lihat dalam ayat 3, ayat 4 apa yang terjadi sebenarnya di situ. Ya. Bagaimana orang yang tidak setia, bagaimana orang yang tidak taat, apa yang terjadi. Kita lihat di situ, ya. Ada hal yang terjadi dan itu yang disaksikan oleh generasi baru, yang generasi kedua yang dalam padang gurun itu, di situ melihat ada kejadian, yaitu ada peristiwa di Baal Peor, ya, Baal Peor. Dan ini tercatat dalam Bilangan 25. Di mana Tuhan telah mengingatkan Israel dalam Keluaran 34 untuk menjauhi yang namanya wanita Kanaan dan dewa-dewa mereka. Dan Bilangan 25 menceritakan bagaimana orang-orang mulai berzina dengan wanita Moab. Bagaimana para wanita ini menarik pria Israel dalam penyembahan berhala dan segera banyak orang Israel mulai menyembah Baal. Dan Tuhan menghukum Israel dengan tulah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tulah itu menyebabkan 24.000 orang mati. Ya, itu. 24.000 orang mati. Ini yang terjadi. Kalau kita baca di ayat 3 tadi, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Itulah orang yang taat hidup sampai hari ini. Sampai Musa mengatakan ini, peringatan ini kepada yaitu umat Israel. Disinilah Musa mengingatkan agar mereka tetap terpaut, agar mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan. Karena yang berpegang pada perintah Tuhan itu akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi bagi mereka. Perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, jika mereka melakukannya dan setelah mereka tiba di tempat yang mereka tuju, orang lain akan menyaksikan mereka menjadi bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Di mana dikatakan dalam ayat 6, lakukanlah itu dengan setia sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Supaya orang melihat kamu itu bangsa yang besar, yang bijaksana, yang berakal budi. Jadi melakukan ketetapan Tuhan, mereka akan hidup baik, tidak salah bertindak, tidak melanggar hukum Tuhan. Tentu banyak manfaatnya. Mereka akan menjadi orang-orang bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Dan ini harus kita pegang. Ya, sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, ketika kita taat firman Tuhan, taat akan yaitu ketetapan Tuhan, kita juga akan berhasil, ya,
Karena firman Tuhan itu menjadi penuntun pedoman dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak melanggar, kita tidak akan binasa. Karena kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, setiap orang yang melanggar pasti mendapat hukuman dari Tuhan. Musa sendiri pun, dia tidak taat. Ya, ini diingatkan sehingga dia tidak sampai ke tanah Kanaan, dia hanya melihat. Ya mungkin bagi kita sepele ya, apa kesalahan Musa. Tapi itu ketika dia tidak taat, dia tidak sampai ini. Jadi semua harus taat. Harus taat. Dan ini menjadi pegangan bagi kita semua, secara khusus bagi remaja, pemuda, sekolah minggu ya yang hadir pada saat ini dalam ibadah keluarga. Bagaimana firman Tuhan itu, kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah firman Tuhan, inilah ketetapan firman Tuhan membuat orang baik. Membuat orang bijaksana, membuat orang berhasil. Jadi mereka nanti ketika sampai ke tanah Kanaan, orang lain, bangsa-bangsa lain akan menyaksikan mereka adalah bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Karena tetap berpegang, tetap melakukan yaitu ketetapan, hukum dan perintah Tuhan. Dan Musa mengingatkan mereka bahwa bangsa mereka akan sangat besar dan Allah sangat dekat dengan mereka dan tidak ada lagi bangsa lain seperti Allah. Ketika dia dipanggil, dia mendengar. Dan itulah memang yang mereka alami. Tidak ada Allah yang seperti itu. Tidak ada Tuhan yang seperti itu. Ya. Karena kita melihat bagaimana dewa-dewa, ya itu harus dibuat, ya. Itu harus diangkat-angkat, namanya dewa patung, ya. Dewa-dewa Baal. Itu harus disembah-sembah dengan memberikan apa? Yang pastinya ya adalah ya persembahan yang diberikan. Tapi Tuhan Allah begitu dekat, begitu memperhatikan. Tidak ada Allah yang seperti itu, yang begitu dekat, ketika dia dipanggil dia datang. Dan itulah kenyataan dalam perjalanan hidup orang Israel ya. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka kekurangan minum, tidak ada minuman, mereka walaupun bersungguh-sungguh memanggil Tuhan, Tuhan datang, Tuhan berikan apa? Minuman. Tuhan kasih air. Ketika mereka bertemu dengan air yang pahit itu bisa menjadi manis. Kemudian ketika mereka mau makan daging, mau makan roti, Tuhan kasih. Ketika mereka menghadapi musuh, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka. Inilah begitu dekatnya ya Allah kepada mereka. Dan kita rasakan itu pada saat ini. Ya, bagaimana Allah beserta kita, ya Immanuel. Pada saat ini tidak ada Allah Tuhan yang seperti itu. Ketika kita panggil, dia mendengarkan kita, ya. Dia melawat kita. Dia menjaga kita. Dia mendengar seruan kita. Ini tidak ada Allah yang seperti itu. Ini yang mau dikatakan. Oleh karena itu dikatakan di sini, setiap ketetapan Tuhan itu jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ya, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita memahami perintah Tuhan dengan perasaan kita saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika firman Tuhan itu dirasakan baik, kita akan berkata, oh firman Tuhan itu sungguh tepat dan cocok bagiku. Pas, pasien tuau, indah, itu kan. Tapi jika firman Allah yang disampaikan itu menegur, menyinggung perasaan, maka apa yang kita katakan? Dang tuawi, ya, tuhodoi, tuhalak na asing doi. Ini yang sering. Padahal firman Tuhan itu adalah untuk menasehati, menegur, mengajar, memperbaiki kelakuan. Mau cocok atau tidak cocok dengan kehidupan kita, firman Tuhan itu ya kita lihat di sini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi sesuai dengan selera kita ya. Sesuai dengan selera kita.
Dan mengapa kita tidak boleh menambah mengurangi perintah Tuhan? Karena firman Tuhan Allah adalah murni ya. Firman Tuhan Allah adalah murni. Persoalannya ketika kita mau menambah mengurangi, apakah kita manusia yang berdosa ini lebih tinggi atau lebih berkuasa dari Allah? Atau adakah pengetahuan yang kita miliki melebihi hikmat Allah? Ngau jago kita, ngau kebat kita, sehebat apapun manusia, sepintar apapun dia tidak bisa menambah, mengurangi yang namanya firman Tuhan. Ini ditegaskan, jangan menambah, jangan mengurangi. Dan itu yang dilakukan oleh umat Israel. Ya, kalau kita perhatikan dalam epistel tadi, tabe ereng disi, idok nasida aha. Mereka menyalahkan murid-murid Yesus, dang bercuci tangan kamu. Indah kan? Dang bercuci tangan murid-murid mi. Mereka tidak cuci tangan, mau makan. Itu salah, itu melanggar tradisi, melanggar adat. Tapi apa yang Tuhan katakan? Jangan kau membenarkan aturanmu. Kalian yang melanggar perintah Tuhan, kau tambah-tambahi ya perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Hormatilah orang tuamu. Tapi kalian tidak menghormati orang tua dengan mengatakan, uang persembahan itu telah kami berikan kepada Tuhan. Jadi aturan uang untuk mengurus orang tua itu ya sudah kami persembahkan. Jadi orang tua itu tidak perlu lagi dirawat. Itu yang mereka kembangkan. Orang-orang Farisi, ya ahli-ahli Taurat, itu yang dicela, itu yang disalahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan tadi dalam Matius 15 ayat 1 sampai 9, ya ini mereka menambah-nambah hukumnya, perintah-perintahnya, aturan-aturannya. Perintah manusia bisa ditambah, tapi perintah Tuhan tidak bisa ditambah. Aturan Tuhan tidak bisa ditambah. Hormatilah orang tuamu, ya harus dihormati. Jangan katakan, ya menghormati orang tua ditinggalkan karena kita telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Aturan uang untuk mengurus, biaya untuk mengurus orang tua itu sudah diberikan kepada Tuhan. Tidak ada seperti itu. Jangan ketinggalan. Berikan persembahanmu kepada Tuhan, hormati orang tuamu. Ini yang mau Tuhan katakan. Kalau mereka bisa menambah aturan mereka dari 10 perintah Tuhan menjadi 613, kita bayangkan itu aturan mereka, tapi firman Tuhan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ini yang mau kita lihat. Jadi harus mereka tetap lakukan apa? Menghormati orang tuanya. Jangan ada kata persembahan itu sudah kami berikan kepada Allah. Inilah soal yang menambah dan mengurangi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga Naposo Bulung, remaja, sekolah minggu. Ini juga Musa mengingatkan supaya umat itu mengajari anak-anak, cucu, cicit mereka bahwa ya bagaimana penyertaan Tuhan kepada mereka, bagaimana Allah layak disembah dan hanya ya Dia yang harus ditaati. Mereka harus mengajarkan itu. Ya, itu dapat kita lihat dalam ayat 9 ya. Bagaimana dikatakan, beritahukanlah kepada anak cucumu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu ya. Jadi memang pengajaran itu sangat penting dan itu mau diingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Kita harus mengajarkan anak-anak, remaja, pemuda ya. Sekolah minggu, penyertaan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan. Jadi pendidikan bagi anak-anak itu sangatlah penting, terlebih pengetahuan tentang hukum Tuhan, aturan Tuhan, tentang mencintai Tuhan. Amanginang yang saya kasihi, jika kita gagal mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal dan mencintai Tuhan, ini perlu kita ingat, kita tidak hanya kehilangan anak-anak, kita tidak hanya kehilangan cucu, cicit kita, ya, tapi kita juga kehilangan generasi-generasi berikutnya secara rohani, ya, bukan secara fisik saya katakan, tapi secara rohani, ya. Ini, kalau kita tidak mengajarkan mereka cinta akan Tuhan, kita akan kehilangan mereka. Ini, oleh karena itu tugas kita adalah mengajarkan mereka firman Tuhan, taat akan Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang diajarkan oleh Musa, ya. Mereka harus mengajarkan itu dalam Ulangan, ya. Firman Tuhan hari ini, mereka harus mengingatkan
apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga campur tangan Tuhan dalam hidup perjalanan umat Israel. Jelas songon ini dona kita, ya. Molobo hita songono na manginang, ya. Generasi-generasi akan nong lanjut usia, songonia ke orang tua. Kita harus ceritakan, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. Dan kalau orang Israel bisa sampai ke tanah Kanaan, bukan karena hebat mereka, bukan karena kebaikan mereka, tapi karena Tuhan yang membuat mereka boleh sampai ke sana. Dan mereka harus taat. Ini ikon pabota doi, ikut cerita honota doi. Nah modal tangiang dohi taruh tubat dungun. Ini harus kita katakan, modal doa. Ya, ini kita tidak bawa apa-apa. Supaya mereka tahu, orang tuaku bisa seperti ini sekarang. Ternyata itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkati, sia-sia do kan. Mangulah hita jolma, menabur boni, alai mambanjadi nadisedo. Di debat ado, itu kan. Kerja pun kita dari pagi hingga malam, habis waktu kita. Lau hita modum do pedak danak, mulak kita modum do pedak danak, tak dapat. Karena sudah kemalaman pulang di tengah malam kan, masih tidur, berangkat masih tidur. Bukan berarti anak kita tidak beraktivitas. Tapi ketika kita berangkat dia masih tidur, kita pulang dia masih tidur. Ini. Tapi terkadang tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus sadar, aku bisa begini. Itu semua karena Tuhan. Ini harus kita ceritakan kepada anak kita. Karena kita adalah jamita nama ngulu untuk anak-anak kita. Karena itu kesaksian hidup kita, bukan kita karang-karang. Ini. Jadi di sini juga mereka harus ceritakan kepada anak cucu cicit mereka supaya mereka tahu siapa itu Tuhan. Ya, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kita jangan kehilangan anak-anak kita nantinya. Cucu cicit kita nantinya. Ketika kita tidak menceritakan siapa itu Tuhan, ketika kita tidak mengajarkan cinta akan Tuhan, bahwanya Tuhan itu yang harus disembah dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Hanya Yesus juru selamat dalam hidupnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini harus kita ajarkan supaya mereka tidak cari jalan yang lain. Ini yang diingatkan oleh Musa di sini. Mereka harus mengajari anak cucu cicit mereka bahwa hanya Allah yang layak disembah dan hanya patuh dan taat kepada Tuhan, mereka akan berhasil, ya. Mereka akan berhasil. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, topik minggu kita adalah berpegang pada perintah Tuhan. Kalau mereka berpegang pada perintah Tuhan, umat Israel di sini diingatkan oleh Musa, kita juga harus berpegang pada perintah Tuhan supaya apa? Supaya hidup kita baik. Supaya hidup kita baik. Supaya hidup kita berhasil. Yosua dia bisa berhasil karena dia diberkati Tuhan selalu. Karena dia setia taat kepada Tuhan. Itu Yosua. Ya. Dia disertai Tuhan selalu. Itu yang membuat dia berhasil. Kenapa dia disertai Tuhan? Karena dia setia taat kepada Tuhan. Ini yang kita lihat. Dan inilah yang mau diingatkan. Supaya hidup kita baik, mari kita berpegang pada perintah Tuhan. Kalau kita lepas, tidak taat, akibatnya adalah kebinasaan dan kematian. Ada sebuah cerita seperti ini, mungkin pernah kita dengarkan. Ada ikan, dia mempunyai 3 ekor, ya, anaknya, ya. Jadi dia berpesan apa? Ison maha muda asal lawau indah. So tungadong nak keluar, satu pun tidak boleh, ya. Keluar dari pintu ini juga sarangnya tidak boleh ada katanya. Ibunya berangkat. Tapi yang paling besar, siakangan, dia mulai menilik-nilik. Ya, dia mulai mengintip-intip. Oh, ternyata di luar ada ini ya. Oh, ternyata indah sekali di luar. Akhirnya makin lama dia makin jauh, ya. Dan dia menjauh, betoromai kendabalga, ya kan, ikan yang besar akhirnya dia dimangsa, mati. Dan ikan anaknya yang kedua juga, orang tuanya sudah tahu ketika dia pulang dia tidak bertemu dengan ikan yang pertama ini, anaknya yang pertama, oh nggak mati bion, aladang taat tuau, ya.
ini tidak taat kepada pesanku tadi, saya tahu itu sudah mati. Ya. Dia pesankan lagi mau berangkat cari makan. Jangan keluar ya. Ingat, jangan keluar. Sama dengan ikan yang kedua, anaknya yang kedua. Dia sama, dia juga pergi, akhirnya mati. Yang ketiga juga seperti itu, ya, akhirnya mati. Saya mau katakan, ya, melalui ilustrasi tadi, ketika kita tidak taat, ketika kita tidak berpegang pada perintah, kita akan mengalami kebinasaan dan kematian. Kita akan mengalami kebinasaan dan kematian. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita diingatkan agar yaitu tetap berpegang pada setiap aturan, pada setiap perintah, terlebih pada aturan dan ketetapan Tuhan. Ketika kita lepas berpegang, apa yang terjadi? Kita akan mengalami kebinasaan. Tetap berpegang pada perintah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mau suka dan duka, senang atau susah, tetaplah berpegang pada perintah Tuhan. Dan tetap mengingat, yaitu apa yang diingatkan oleh Musa di sini, ya, supaya mereka jangan berpaling dari perintah Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, itu juga yang harus kita pegang amanginang. Dari mana kita tahu perintah ketetapan Tuhan? Ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita mendengarkan renungan, ketika kita mendengarkan yaitu siraman-siraman rohani. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah ketetapan, itu adalah perintah Tuhan untuk kita. Dan dari apa yang kita baca, ya. Jadi inilah yang menjadi pegangan kita ketika kita lepaskan firman Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, kita tidak akan berhasil. Karena apa? Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita tidak ada pelita, kita akan jatuh, ya. Ketika tidak ada penerang, kita akan di dalam kegelapan. Ya. Ini yang mau kita lihat, dan itu yang menjadi penuntun. Kalau tidak ada penuntun, kita bisa tersesat dalam hidup kita, ya. Kita bisa tersesat. Jadi nadong do sonarion map ate Google Map gabe boy hita dang lilu alay tong do lilu si pata ido kan mana ulo tadokon ayo toto isina borod do ibenita kan ini. Tapi kalau firman Tuhan tidak pernah mengototoi, ya. Tapi itulah sumber kehidupan kita, pegangan kita yang mengarahkan kita, yaitu dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, berpeganglah pada firman Tuhan, maka jalan hidup kita akan tetap lurus, ya, dan kita akan sampai kepada tujuan hidup kita. Tujuan orang percaya adalah surgoyete. Songon dedena kaningan, surgoina, itu kan? Jadi ketika kita tidak berpegang pada perintah Tuhan, badang itu surgoi kita, ya. Karena apa? Kita sudah, boleh saya katakan, sudah lari dari jalur, ya. Jadi Israel mau memasuki tanah Kanaan, tetaplah berpegang pada perintah Tuhan, ya. Yosua juga ketika dia mau membawa umat Israel, apa kata Tuhan? Unang menyimpang tu kiri manang tu kanan, ya. Unang menyimpang tu kiri manang tu kanan. Jadi hitape sotung menyimpang tu kiri mana tu kanan, lurus tetap berpegang mengarahkan hidup kita, satu tujuan kita yaitu kepada Tuhan. Apa yang kita pegang menjadi pedoman kita, hata di debata perintah Tuhan, sehingga sahat mahita tu tujuan nitondita ima surgo na manotongi atau ngamanginang radotima hata di debata, ya. Berpeganglah pada perintah Tuhan. Inilah yang membuat kita berhasil. Siapa yang mau berhasil? Kita semua mau berhasil. Syaratnya apa? Berpegang pada perintah Tuhan. Karena firman Tuhan adalah, ya, pedoman, adalah terang bagi jalan hidup kita. Kiranya Tuhan menguatkan, memberkati kita semua menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami melalui firman. Begitu banyak ketetapan, begitu banyak aturan hukum Tuhan yang kami temui dalam perjalanan hidup kami sebagai manusia. Tapi kami diingatkan, ada satu hal yang tidak bisa kami
langgar dalam hidup kami, yaitu ketetapan dan hukum Tuhan. Supaya kami berhasil, sama seperti umat Israel, supaya mereka berhasil tidak binasa, mereka harus taat pada ketetapan hukum Tuhan. Dan itu yang diingatkan oleh Musa. Kalau Musa mengingatkan umat Israel, saat ini firman-Mu mengingatkan kami. Agar kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, tapi lurus berjalan ke depan sesuai dengan aturan tuntunan Tuhan, sesuai dengan firman yang kami dengarkan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang setia, yang taat. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang Tuhan, yang membuat kami binasa, yang membuat kami mengalami kematian Tuhan. Tapi kami mau selamat. Oleh karena itu biarlah firman-Mu mengisi hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh berkumpul di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan dengan penyertaan-Mu seperti Tuhan menyertai umat Israel, kami boleh tetap menjalani kehidupan kami dalam suka dan duka, senang maupun susah. Tetap Tuhan tunduk kepada aturan-Mu, jauh dari segala dosa kejahatan, tapi tetap menjadi pelaku-pelaku yang baik. Bapa, kami percaya kami akan boleh melewati setiap yaitu perjalanan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Inilah kami Tuhan, Kau berkati kami semuanya dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Jauhkan dari kami segala sakit penyakit, dan biarlah Bapa Engkau cukupkan kebutuhan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Kau berkati semuanya, Kau berikan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga setiap saat kami tetap ingat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di bangku sekolah kuliah. Berikan mereka hikmat kepintaran. Kalaupun mereka Tuhan berikan yaitu hikmat yang dari Tuhan, tapi biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka boleh berhasil dan menjadi anak-anak yang taat hormat kepada orang tua, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Dan demikian juga anak-anak Tuhan yang mencari jodoh, Engkau berikan jodoh yang seiman, yang setia kepada Tuhan. Dan buka hatinya Tuhan untuk berumah tangga. Dan hamba juga berdoa yaitu buat anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan, yang sudah berkeluarga, Engkau berikanlah itu indah pada waktunya. Dan pada saat ini juga hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang mendapatkan sukacita berkat Tuhan, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan juga mendapatkan berkat-berkat yang lain. Ajari dia Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan karena hebatnya dia, bukan karena Tuhan atas usahanya sendiri dia boleh Tuhan memiliki itu semua, tapi karena Tuhan yang memberkati hidupnya. Biarlah Engkau ajar dia untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hati yang bijaksana. Dan pada saat ini juga hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang terbaring di rumah sakit, atau mungkin yang hadir pada saat ini Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kau jamah tubuhnya, Engkau berikan kekuatan Tuhan agar dia jangan putus asa, tetapi tetap berharap kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati setiap obat yang dimakan, diminum. Engkau berkati setiap usaha pengobatan Tuhan agar itu memberikan kesembuhan bagi dia. Dan berkati juga keluarga yang mengurus, berikan kesabaran. Jangan biarkan Tuhan putus asa, tapi tetap mendukung juga dalam doa dan juga semangat yang daripada Tuhan. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami duka cita Tuhan, yang berkabung, biarlah Tuhan berikan penghiburan yang daripada-Mu. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan gereja-Mu ini Tuhan, kami serahkan dalam tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga semua program boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak, kami akan pulang, Kau sertai lindungi kami, tapi di atas segalanya ampuni dosa dan salah yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari demahita los tapasahat mapiliata. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergambar, janganlah takkan
susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
syukur dalam Kristus berdamai. Janganlah tertegun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ucapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.